Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 476 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 7 Oktober 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 20 mengatakan, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai dang pola las rohamuna, ala naung guru dokmu akatodii, on matahe halasok kamu naung tarsurat goarmuna di banua gijangi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tergolong sebagai orang hebat pastilah menyenangkan dan membuat kita bersukacita. Siapapun orangnya berkesempatan dan bisa menjadi orang hebat, apakah ia seorang pelajar, apakah ia seorang pekerja kantoran, seorang ibu rumah tangga, jomblo, dan sebagainya. Siapa saja bisa menjadi orang hebat. Pengertian tentang sosok seseorang yang hebat bisa berbeda-beda, namun paling tidak didefinisikan seperti ini. Pertama, bisa bangkit lagi setelah terpuruk. Bangkit dari keterpurukan itu susah gampang. Ada saja yang membuat kita menjadi tidak optimis, takut kesalahan terulang lagi. Kedua, menghargai sesama dan memiliki toleransi. Kita hidup dan akan selalu hidup dalam keberagaman, juga dalam ragam-ragam perbedaan-perbedaan. Jadi, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk perdebatan yang tidak perlu. Menghargai sesama dan membangun toleransi yang baik itu hebat. Yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan tanpa pamrih. Dari kecil, mungkin kita diajarkan untuk membalas kebaikan. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Tetapi ingat, ada orang yang sudah ditolong tidak mau mengucapkan terima kasih dan menyangkal pula sudah ditolong. Yang keempat, tak ragu menyampaikan kebenaran meskipun harus melawan suara mayoritas. Yang kelima, tidak menyerah ketika menghadapi cacian. Tidak semua orang bisa bertahan menghadapi cibiran pedas, sindiran kasar, dan makian. Orang hebat berhasil mengubah cibiran pedas, mengubah sindiran kasar dan bahkan makian menjadi penyemangat. Yang keenam, bisa menginspirasi orang lain, membagikan hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain dan selalu memiliki sifat positif, mampu menjadi contoh dan panutan bagi orang lain. Inspiratif.
Yang ketujuh, menerima kritikan positif dengan berlapang dada. Tidak akan tersinggung apabila dikritik, apalagi kalau kritikannya positif. Menjadikan kritikan itu sebagai peningkatan kualitas diri, supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang. Kedelapan, berpikiran terbuka kepada informasi dunia, selalu up to date dengan informasi terkini, berwawasan luas, serta berpikiran terbuka dengan ilmu yang baru yang positif, tetapi juga selektif dalam menerima informasi, sehingga ilmu yang didapatkan benar-benar bermanfaat dan membangun. Kesembilan, menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, tidak menyombongkan diri, selalu rendah hati, dan terus belajar. Saudara-saudara, demikian contoh kehidupan orang hebat. Keberhasilan kita di dunia ini bukan didasarkan pada kemampuan kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia dan roh-roh jahat, karena pintar menggunakan kesempatan yang ada. Bukan. Tetapi keberhasilan para pengikut Kristus diukur dan ditentukan pada posisi dan keberadaan kita di sorga. Apakah nama kita terdaftar di sorga atau tidak? Apa artinya nama kita hebat di dunia ini, tetapi tidak terdaftar di sorga? Apa maksudnya nama terdaftar di sorga? Maksudnya adalah nama kita ada terukir di dalam hatinya Tuhan. Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu kita, Tuhan mengasihi kita, menempatkan kita di tempat yang dekat dengan Dia. Inilah sukacita kita yang terbesar. Karena itu Yesus mengingatkan murid-muridnya, meskipun mereka sudah menaklukkan roh-roh jahat, mereka sudah melakukan banyak tanda-tanda di banyak kota, melakukan hal-hal hebat, tetapi jangan lupa diri, jangan sombong. Relasi kita dengan Tuhan bukan sebagai relasi prestasi dan penghargaan. Keberhasilan kita adalah jika nama kita terdaftar di sorga. Itu baru hebat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami, kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu dan meyakinkan kami tentang kehidupan yang kekal. Nama kami ada terdaftar di surga. Dan karena itu kami sungguh bersukacita dan mau taat kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 476 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.